Shalom dan selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Abial Terpapalan dalam renungan pagi menjelang kita melaksanakan tugas dan aktivitas hari ini. Firman Tuhan akan terambil dari Matius 6 ayat 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan sehat, kuat, sejahtera. Dan kami akan mengawali semuanya dengan pembacaan perenungan firman Allah. Berkati dan berikan kami hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Dan tema kita pada pagi hari ini, tema renungannya adalah sorga yang terwujud dalam dunia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memang kalau kita berbicara tentang sorga, kadangkala kita mengatakan bahwa sorga itu adalah tempat yang jauh dari dunia, tempat yang asing dari dunia, tetapi juga kita mengatakan bahwa nanti kalau saya atau kita meninggal baru kita masuk sorga, atau juga mengatakan bahwa nanti datang Tuhan Yesus pada kali yang kedua baru masuk sorga. Nah, ajaran ini saya kira bukan ajaran yang salah, karena dalam Alkitab memang dikatakan bahwa seperti dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, di situ Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana dia akan memperoleh mahkota kemuliaan yang disediakan oleh hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu juga sorga, artinya hidup yang kekal setelah kematian. Tetapi berbicara tentang sorga setelah kematian atau setelah Yesus datang pada kali yang kedua, saya kira tidak cukup. Kita harus berbicara tentang sorga, atau dalam bahasa doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah kerajaan Allah. Tuhan Yesus menarik kerajaan Allah untuk turun ke dunia. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaannya, maka tidak bisa dipisahkan dari kehendaknya. Dan kehendaknya itu adalah faktor ataupun merupakan suatu bukti bahwa kerajaan Allah atau katakanlah sorga itu ada di bumi. Dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu atau kebaikan, kasih, dan juga menuruti firman Allah adalah syarat untuk menjadikan dunia ini sebagai dunia yang benar-benar diliputi oleh shalom dan damai sejahtera. Karena kalau kita katakan bahwa dunia ini akan dihanguskan atau dibinasakan oleh Tuhan baru datang sorga, maka sebetulnya menurut saya kita berada pada suatu masalah. Sebab dalam kitab Kejadian, di sana diceritakan tentang bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta manusia dan isinya pada 6 hari lamanya, dan selalu dia katakan bahwa ini sangat baik. Ciptaannya sangat baik. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik. Nah, ketika dunia ini mau dibenci karena tidak layak untuk datang kerajaan Allah dan kehendak Tuhan, maka pasti saya mau katakan bahwa iblis akan bertepuk tangan dan mengatakan bahwa ternyata Allah berdusta, mengatakan bahwa ini sungguh amat baik, ciptaannya sungguh amat baik. Tetapi kemudian, kenapa dunia ini penuh dengan ketidakbaikan, ada dosa, mengotori ciptaan Allah? Karena memang kehendak manusia yang kebablasan, kehendak manusia yang tidak terkontrol, yang tidak menuruti firman Allah dan kehendak Tuhan. Dan ini yang harus kita bereskan. Nah, ketika Tuhan Allah atau Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga,
maka di dalamnya kita sebetulnya punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah bahwa ketika kita berdoa seperti itu, maka sebetulnya kita sementara berbicara tentang Allah yang ada dalam sorga, tapi juga Allah yang ada dalam dunia. Karena sorga dan dunia adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Jadi jangan lagi kita berbicara tentang Allah yang hanya tinggal di sorga. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada dalam diri kita, Allah yang ada dalam dunia ini, sementara membereskan kehidupan dunia yang penuh dengan dosa. Dan dibuktikan dengan kedatangan Kristus lahir dalam dunia ini dan menyelamatkan dunia ini. Jadi Allah ada dalam dunia, juga dalam sorga Allah orang Kristen. Yang kedua, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga, berarti kita punya tanggung jawab untuk secara kontinu, secara berkelanjutan mengusahakan kedamaian, salam, damai sejahtera dalam dunia ini, baik dengan sesama manusia, dengan ekologi atau alam, dan terutama dengan Tuhan. Ini adalah doa yang penuh dengan tuntutan respon manusia, respon saya dan saudara-saudaraku dalam Tuhan. Mari wujud nyatakan kerajaan Allah itu, kerajaannya di dalam pribadi kita dengan kedamaian, kesabaran, penuh dengan pemaafan diri, dilanjutkan dengan keluarga, dilanjutkan dengan jemaat, dilanjutkan dengan masyarakat, bangsa dan negara. Pembawa-pembawa damai kerajaan Allah harus nyata dalam diri orang-orang yang sangat meyakini doa Tuhan Yesus ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menghendaki bahwa kita adalah penghuni-penghuni sorga dalam dunia ini, dalam artian bahwa tempat di mana Allah layak bertakhta, memerintah bersama dengan kita sebelum kita memerintah di sorga yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi sorga, saudara-saudara, adalah rumah atau bait Allah itu sendiri, kita sendiri. Sorga yang kedua adalah rumah tangga kita. Sorga yang ketiga adalah persekutuan gereja kita. Dan jangan lupa di tempat kerja, tariklah, ciptakanlah kerajaan Allah di sana, di mana dosa dihindarkan, pelanggaran terhadap hukum Tuhan dihapuskan, dan keintiman dengan Tuhan melalui ketakutan sama Dia, bekerja dengan penuh ikhlas jujur, memberitakan Injil dengan penuh jujur dan ikhlas. Maka saya percaya dan saya yakini dunia ini akan benar-benar didatangi oleh kerajaan Allah dan kehendaknya, seperti yang di sorga, demikian juga di bumi. Selamat memaknai firman Tuhan ini. Semoga kita semua sukses dalam visi yang sangat mulia ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.